Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 4 mata kuliah pemodelan simulasi dan optimasi dengan metode random walk. Di sini kami beranggotaan 3 orang. Yang pertama ada Noval Hawari Kafi dengan NIM 1030523000109. Yang kedua ada Adil Furqanul Haq dengan NIM 1030523000113. Dan yang terakhir saya sendiri, Indra Prajaya Kaputra dengan NIM 1030523000117. Latar belakang dari tugas kami adalah model pergerakan saham adalah alat analisis penting untuk memprediksi harga saham di masa depan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah random walk, yang mengasumsi perubahan harga terjadi secara acak tanpa keterkaitan pola sebelumnya. Namun analisis tren menggunakan data historis diperlukan untuk menghasilkan model yang lebih akurat. Dan dalam tugas ini, data historis harga saham tahun 2024 dari 4 perusahaan di berbagai sektor industri digunakan untuk membangun model pergerakan saham berbasis random walk. Data tersebut membantu memahami pola pergerakan harga dan mempertimbangkan data historis serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan tren industri. Dan tugas kami ini bertujuan untuk menganalisis pergerakan harga saham menggunakan data historis tahun 2024, menggunakan model simulasi random walk untuk memprediksi pergerakan harga saham, dan yang terakhir adalah membandingkan hasil simulasi dengan data historis untuk mengevaluasi kesesuaian model. Simulasi pergerakan harga saham menggunakan pendekatan random walk yang mengasumsi perubahan harga bersifat acak. Parameter utama adalah rata-rata log return harian sebagai tren umum dan volatilitas sebagai fluktuasi acak. Dihitung dari data historis, harga saham pada hari tertentu dihitung dari harga hari sebelumnya menggunakan eksponensial dari penjumlahan drift dan random shock. Harga awal diambil dari nilai masing-masing sektor, barang baku, pertanian, pertambangan, dan energi. Simulasi ini dilakukan selama 365 hari atau setahun untuk mencerminkan pergerakan harga saham tahun 2024. Grafik simulasi data historis memungkinkan analisis pola pergerakan berdasarkan model random walk. Berikut merupakan grafik hasil simulasi pergerakan harga saham untuk 4 sektor industri utama yang dianalisis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Noval Hawari Kafi. Silakan. Oke, untuk sebelum memasuki grafik perbandingan antara simulasi dan data historis, terlebih dahulu saya menjelaskan model simulasinya, yaitu model simulasi random walk yaitu simulasi harga saham menggambarkan perubahan harga saham yang bersifat acak dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, simulasi ini dipengaruhi dua faktor, yaitu rata-rata pengambilan atau drift dan ketidakpastian harga di masa depan dan volatilitas yang menggambarkan fluktuasi harga. Nah, ketidakpastian harga di masa depan diperlukan sebagai variabel acak yang mengikuti distribusi normal, sehingga harga saham tidak dapat diprediksi secara deterministik. Nah, untuk rumusnya itu kurang lebih seperti ini, yang dimana ST itu sama dengan harga saham pada waktu T, ST-1 harga saham pada waktu T-1, atau ini tuh bisa dibilang hari sebelumnya. Mu yaitu rata-rata pengambilan atau bisa dibilang drift. Ini lambda itu volatilitas atau deviasi standar pengambilannya, delta T yaitu interval waktu antara dua titik waktu. Dan yang terakhir
ZT ini adalah variabel acak yang mengikuti distribusi normal standar atau meannya sama dengan 1 dan deviasi standar sama dengan 1. Slide selanjutnya. Nah, pada sektor energi, kami mengambil data data grafik saham, yaitu saham Exxon Mobil Corporation atau COM. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham Exxon Mobil ini yaitu yang pertama harga minyak dan gas alam, kedua kebijakan energi, ketiga ketegangan geopolitik, yang keempat pertumbuhan ekonomi global, dan yang terakhir adalah fluktuasi nilai tukar. Slide selanjutnya. Ehm, Oke, pada grafik simulasi pergerakan saham di bidang energi dengan grafik saham SOM itu relatif hampir sama. Oh, pada sektor energi ini, hasil simulasi memperlihatkan pola fluktuasi yang menyerupai tren data historisnya, yaitu meskipun metode random walk mengasumsikan perubahan harga bersifat acak, tren umum dalam data historis tetap tercermin dalam simulasi berkat penggunaan parameter rata-rata, log return, dan volatilitas yang dihitung dari data historis. Slide selanjutnya. Pada sektor barang baku, kami mengambil data saham Freeport McMoran Inc. yaitu atau FCX. Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham FCX itu yaitu yang pertama harga tembaga dan emas, yang kedua permintaan sektor kunci, yang ketiga ketidakpastian ekonomi, keempat kebijakan perdagangan global, kelima operasi tambang di Papua, enam kebijakan lingkungan. Slide selanjutnya. Pada sektor barang baku ini, harga saham Freeport McMoran sebagai produsen tembaga dan emas sangat dipengaruhi oleh permintaan global. Nah, faktor seperti permintaan industri dari sektor teknologi dan infrastruktur, ketidakstabilan wilayah tambang, dan kebijakan perdagangan global menjadi penyebab utama pergerakan harga saham di sektor ini. Nah, pada grafik simulasi pergerakan saham sama grafik saham FCX itu tidak tercerminkan dengan benar karena pada grafik simulasi itu relatif tidak mirip dengan grafik saham yang sebenarnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham ada yang meliputi harga bahan baku, yang kedua ada cuaca ekstrim, yang ketiga ada kebijakan dan regulasi, yang keempat ada permintaan biofuel, yang kelima ada nilai tukar mata uang, dan terakhir ada penyakit tanaman. Selanjutnya. Faktor eksternal mempengaruhi harga SDM. Pendapatan ADM sangat bergantung pada harga bahan baku seperti jagung, kedelai, dan gandum. Ketika harga komoditas ini meningkat, pendapatan perusahaan cenderung naik, terutama karena perusahaan bergerak dalam pengolahan hasil panen menjadi produk akhir. Nah, penyakit yang menyerang tanaman seperti kedelai dan jagung dapat mengurangi pasokan bahan baku ADM, meningkatkan biaya produksi, dan mengotori harga produk akhir. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sektor pertambangan.
Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham yang kami ambil datanya adalah Rio Tinto Group atau RID. Faktor eksternalnya adalah harga komoditas yang pertama, yang kedua ekonomi Cina, yang ketiga pertumbuhan ekonomi global, yang keempat regulasi lingkungan, yang kelima ketegangan perdagangan dan geopolitik, dan keenam penurunan kualitas cadangan. Bisa kita lihat di grafik simulasi pergerakan saham atau pertanian itu cenderung naik, dan di grafik saham Rio itu cenderung turun. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dan kesimpulan. Analisis pada tugas ini kami telah menggunakan data historis harga saham dari 4 sektor utama, energi, barang baku, pertanian, dan pertambangan, untuk melakukan simulasi pergerakan harga saham menggunakan model random walk. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil simulasi dengan data historis, serta memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham di setiap sektor. Berikut sektor-sektornya. Selanjutnya. Yang pertama dari sektor energi atau XOM. Yang pertama, pergerakan harga saham. Grafik menunjukkan fluktuasi harga saham XOM selama tahun 2024 yang diikuti dengan pola serupa dalam simulasi. Yang kedua, model random walk. Meskipun menggunakan model random walk yang mengasumsi perubahan acak, tren umum dalam data historis tetap tercermin berkat parameter rata-rata log return dan volatilitas yang dihitung dari data historis. Yang ketiga, faktor eksternal. Fluktuasi harga saham sektor energi sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah global, kebijakan energi internasional, dan ketegangan geopolitik. Selanjutnya. Sektor barang baku atau FCX. Yang pertama, pergerakan harga saham FCX. Harga saham Freeport McMoran dipengaruhi oleh permintaan global untuk logam dan mineral, seperti tembaga dan emas. Yang kedua, volatilitas. Simulasi menunjukkan volatilitas tinggi yang sesuai dengan karakteristik sektor barang baku, dengan fluktuasi tajam akibat perubahan harga tembaga di pasar global. Yang ketiga, faktor eksternal. Permintaan industri dari sektor teknologi dan infrastruktur, ketidakstabilan wilayah tambang, dan kebijakan perdagangan global memengaruhi pergerakan harga saham sektor ini. Slide selanjutnya. Dari sektor pertanian. Yang pertama, pergerakan harga saham ADM. Harga saham dipengaruhi oleh variabilitas cuaca dan kebijakan pertanian global. Yang kedua, simulasi random walk. Simulasi berhasil meniru pola volatilitas dengan mempertimbangkan rata-rata log return dan volatilitas dari data historis. Yang ketiga, faktor eksternal, permintaan biofuel dan fluktuasi harga komoditas pertanian seperti jagung dan kedelai turut mempengaruhi pergerakan harga saham sektor ini. Yang keempat, penyimpanan dalam simulasi. Hasil simulasi mendekati pola historis meskipun ada penyimpangan kecil akibat sifat acak dari model random walk. Slide selanjutnya. Dari sektor pertambangan. Yang pertama, pergerakan harga saham. Harga saham Rio Tinto dipengaruhi oleh volatilitas harga besi, aluminium, dan tembaga di pasar global. Simulasi random walk. Yang kedua, simulasi random walk. Simulasi menghasilkan fluktuasi harga yang mirip dengan rata dengan data historis. Yang ketiga, faktor eksternal. Permintaan industri Cina dan ketegangan geopolitik memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan harga saham sektor ini. Yang keempat, penyimpangan dalam simulasi. Model random walk memberikan gambaran akurat, namun ada penyimpangan yang dapat terjadi akibat faktor eksternal yang tidak sepenuhnya tercakup dalam model. Selanjutnya. Kesimpulan, model random walk yang digunakan dalam simulasi harga saham mendekati pola data historis dengan mempertimbangkan rata-rata log return dan volatilitas. Meskipun efektif dalam menggambarkan fluktuasi harga saham, model ini terbatas dalam menangkap faktor eksternal
penting seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, dan sentimen pasar. Faktor eksternal yang mempengaruhi sektor-sektor terkait seperti harga minyak untuk energi, komoditas logam untuk barang baku, cuaca untuk pertanian, dan permintaan global untuk pertambangan berdampak besar pada harga saham. Oleh karena itu, pengembangan model yang lebih kompleks diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi simulasi. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Salah katanya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.